Nah, di belakang itu ada ternak lele. Nah, di situ ada juga tuh yang jaganya. Nah, kebetulan kalau yang jaga secara langsung itu ditampakin. Emang tuh pas saya masukin mobil di ruko di situ di dalam, merinding emang tuh, Bang Dul. Kayak gimana gitu ya kan? Kayak seolah-olah tuh di dalam paling belakang kayak nampak ada tinggi gede tapi inian gitu, bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gelap Waalaikumsalam. Malam Story dan masih bersama gua Dul Agipari. Dan pada kesempatan kali ini gue telah kedatangan salah satu narasumber yang pastinya akan menceritakan kisah kejadian horor. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Bang Erik. Waalaikumsalam, Bang Dul. Kalau boleh tahu nih Bang Erik, dari cerita Bang Erik ini kisah-kisahnya seperti apa sih? Ya, itu cerita tentang bagaimana aktivitas goib pada saat malam. Itu kalau boleh tahu kejadiannya di mana Bang? Itu kejadiannya itu di Bojong Sari. Ujung Sari? Iya, Di suatu tempat daerah apa di rumah itu? itu suatu tempat ruko. Ruko? Hmm, Oke. Oke, skip dulu Bang Aib ya. oke. Terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel Gelap Malam Story. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, buat teman-teman juga nih yang belum subscribe, langsung aja nih subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya nih agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Gelap Malam Story. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tetap di Gelap Malam Story. Oke, Bang Erik. Oke. Nah, kalau bisa diceritain nih Bang, kronologinya tuh awalnya seperti apa gitu? Nah, lagi itu tuh tempat tuh ruko itu kan nggak biasanya ada hal seperti apa gitu. Saya tuh udah tidur duluan di tempat itu. Emang tempat kebetulan ruko kan kita tempatin tuh sementara. Ternyata aktivitas sementara itu memang berapa bulan coba nih kita tempatin nih. Kok nggak ada. Tapi pas lama-lama muncul. Ruko kan ada dua ini nih, dua apa namanya kalau dibilang itu dua tempat. Jadi itu yang samping kosong. Kosong. Iya. Itu kalau boleh tahu tuh di situ ada berapa ruko tuh? Itu ada dua. Dua ruko aja? Iya, dua ruko. Terus di belakang itu tanah kosong. Nah, di belakang tanah kosong disewain tuh buat ternak lele. Nah, di situ ada juga tuh karyawannya. Jadi ibarat kata yang dia nempatin tempat di situ sambil jagain. Nah, kebetulan juga tuh dia juga ditampakin seperti itu. Itu kalau boleh tahu apa tuh Bang? Kalau dia ditampakin itu semacam kuntilanak. Kuntilanak. Iya. Itu nih Bang Erik ini di ruko itu kerja atau apa tuh? Saya tuh kan di ruko itu kan saya punya ekspedisi. Ya, saya ngontrol ini apa namanya pegawai kan, kerja di situ kan. Ah, iseng-iseng lah. Kita pulang udah kemalaman, tidur di situ kan. Kebetulan juga di situ kan ada sofa, ada ini yang kita taruh di situ buat karyawan juga apa namanya istirahat di situ nggak pulang kan gitu. Akhirnya dia tidur di depan, saya tidur ibarat kata di situ kan luas ruangan. Ada bangsa 150 meter. Jadi manjang ke belakang. Nah, di belakang itu ada apa namanya? Ternak lele. Nah, di situ ada juga tuh yang jaganya. Nah, kebetulan kalau yang jaga secara langsung itu ditampakin.
Langsung. Iya, tuh dia aja bingung pas dia lagi ini dengerin lagu kan, ada yang ketawa. Pas dia ketawa, dia tegesin lagi tuh, kencengin dia ini ya musik ya kan, tambah kenceng lagi, tapi kok nggak tembus ke saya gitu kan. Orang kejadiannya sih memang sekitar jam 1-an. Jam 1-an. Iya, Itu kalau boleh tahu di karyawan yang ternak lele itu ada berapa orang? itu karyawan ternak lele cuma satu. Satu orang doang. Satu orang. Kebetulan tuh di situ ada pohon apa ya? Nangka. Pohon nangka sama pohon melinjo. Nah, kalau itu sih saya juga tahu memang dari yang ada lagi sebelahnya itu nyewa tempat itu, memang lagi itu dia sewa tuh sebelum jadi ada bangunan itu utuh satu inian. Tapi dia ngebangun sendiri tempatnya dengan ibarat kata kayu-kayu lah. Ya ini akhirnya kan lambat laun kan tahun bertambah tuh makin rame. Akhirnya kan tempat juga makin mahal kan. Akhirnya dia nyewa makin dikit. Akhirnya disewain lah sama yang punya tanah itu di belakangnya itu. Tanah kosong itu. Nah, itulah ternak apa namanya? Ternak lele itu. Memang dari sebelum ternak lele itu, dari yang awalnya sih memang udah bilang, memang udah ada. Tapi kalau yang pertamanya cerita tuh ular gede kayak ular piton. Oh gitu. Iya. Tapi ular gede kayak ular piton tuh ngelingker jalan. Tapi nggak ngapa-ngapain tuh ular piton. Nah terus saya bilang, itu dia kemana itu bang? Saya bilang begitu kan sama dia. Hilang aja. Itu mah paling penunggunya bagaimana gitu. Tapi itu nggak ngeganggu. Kita juga kan nggak ngeganggu, nggak iniin dia. Iya. Akhirnya pada saat itu abang itu bilang hati-hati katanya. Kenapa bang? Saya bilang begitu kan. Emang ini mah itu tempat-tempat mah emang udah ada penunggunya. Itu sejenis kunti, sejenis apa di situ emang pada kumpul semua makhluk goib katanya. Oh, Bisa kata orang situ ngomong seperti itu. Iya. Saya bilang kok bisa begitu bang? Saya bilang. Iya, soalnya karena saya nyewa awalnya tahun berapa itu? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Iya, itu kan tempat masih sepi itu 2000-an mah. Berarti emang apa ya? Masih jauh dari tempat penduduk kali ya? Nah, itu. Mungkin masih jauh tempat penduduk, orang juga belum ada yang lari ke situ kan. Orang masih banyaknya di Pamulang kan. Pondok Petir udah mulailah itu ada ya kan. Sugesti penarik banyak warga. Nah, kesini-sininya memang nggak ada katanya, sepi. Kalau udah jam maghrib aja udah sepi tempat. Sepi banget. Iya, sepi banget itu. Nah itu yang Bang Erik rasain tuh di tempat Bang Erik yang kios ruko itu, sering nggak tuh penampakan kejadian apa gitu? Kalau sama saya sih nggak pernah, tapi anak. Iya, sama istri pas, tapi itu cuma sekali doang ya. Saya lagi tidur itu apa namanya, langsung lompat tuh anak. Ada yang getuk-getuk dari tembok katanya. Saya rileks dah kan, bangun. Saya getok lagi tuh tembok. Jangan saling ganggu ya di sini. Kayak gituin. Kita berbeda alam. Tapi kalau udah ibarat kata situ ganggu, ya gimana? Saya bilang ya kan. Jangan ganggu anak saya ini, takut sama ini. Saya gituin kan. Saya getok tuh dari depan ke belakang. Pas saya bangun tuh pagi, ini kaki kayak kram. Iya. Ini kaki nggak bisa diinin. Waduh, apa nih? Wah, baru tuh saya ingat. Oh iya ya. Pas malam ya, saya getok tuh tembok. Oh dia mungkin nggak seneng kali ya? Nggak seneng dia. Jadi efeknya ke kaki Bang Erik. Gitu. Iya. Tapi kebetulan tuh juga mobil saya masukin di situ di ruko. Memang tuh pas saya masukin mobil di ruko di situ di dalam, merinding emang tuh, Bang Dul. Kayak gimana gitu ya kan? Kayak seolah-olah tuh di dalam paling belakang kayak nampak
ada tinggi gede tapi mata inian gitu, bayangan. Tapi dia nggak apa sih, nggak jelas gitu ya. Iya, makanya saya juga agak-agak ngeri masukin mobil, buru-buru cabut dah, tutup lagi. Jadi itu udah dah, yang penting dia nggak ini kan, nggak ganggu. Saya nggak ganggu, situ nggak ganggu, saya gituin baik. Tapi ada nggak nih dari warga sekitar tuh yang diganggu sama makhluk yang di sekitar situ? Wah, kalau mau yang warga sih banyak kan inian pengguna jalan. Pengguna jalan Iya, yang jatuhnya keselokan. itu, kalau bisa dijelasin tuh Bang Erik, itu ibarat sosoknya seperti apa gitu yang ganggu pengguna jalan? Katanya sih dia ngelihat kayak orang nyebrang. Kayaknya bilang. Iya. Jadi mungkin ketarik kali sama angin goib gitu kali, makanya dia terlempar ke itu tuh keselokan. Ya lumayan Bang dulu kan, kalau arus air 1 meter tuh ke dalam, jatuh ke situ. Tapi nggak pernah ada yang meninggal. Kalau yang itu sih, kalau dari yang warga di situ Abang itu ada yang bilang sih parah, tapi kita nggak sempet tahu parahnya itu apa dia lewat atau gimana. Tapi kan parah dah, sempet dibawanya. Itu udah berlumuran darah dah, pala aja udah ngocor. Ya pala kan udah jatuh kalau kena inian apa namanya tuh, batu kali ya kan. Apalagi solokan yang ditumpukin batu kali yang dibikin gitu kan. Itu udah kayak pantau kan. Soalnya kondisi malam, kalau malam ya kita nggak ngeliat nampak bener inian kan, darah ya kan. Tapi memang kayak udah mandi darah. Tapi walau alam sih itu dia mati apa enggak, saya kan kita itu warga di situ nggak tahu. Yang penting udah nih antar dulu gitu, pakai yang seadanya. Yang ada warga di situ pakai motor udah dibawa ke puskesmas yang dekat di situ atau kemana gitu kan. Itu ada lagi nggak gangguan selain itu gitu yang ibaratnya yang lebih parah? Oh, nah itu tempat ruko udah di sini sama orang pecel lele, orang Surabaya. Itu yang ruko yang kosong itu? Iya, isi tuh kan. Nah, pas isi tuh ruko, saya juga nggak tahu tuh kejadiannya apa. Berantem adik kakak. Padahal dia sama-sama usaha dia ini barengan gitu. Iya, adik kakak kan yang buka itu, yang buka pecel lele. Nah, kok bisa berantem? Pas saya bangun ada apaan ya kan? Buset, lagi berantem tuh-tuhnya, Bang Dul. Udah main mau main tusuk-tusukan. Untuk ada di situ yang ternak lele kan. Dia takut tidur di situ, akhirnya tidurnya mau pecel lele di situ, dia sampai begadang. Tuh nggak ada mereka tuh. Tadi kan ada 1 karyawannya, sekarang jadi 2. Nah orang itu di situ, untung dipisahin tuh. Kalau kakak tahu tuh jadi apa? Itu maksudnya karena dia berantem tuh karena apa gitu? Ya kalau dibilang sih apa namanya tuh, yang punya tempat itu yang nggak kelihatan itu goibnya. Soalnya bikin atmosfernya itu kayaknya gimana gitu, bikin hawa panas gitu. Iya, hawa panas. Emang kalau dibilang ya, kalau yang dari yang di situ tuh saya nanya sama yang pernah nyewa tempat yang dulu masih kita belum ada bangunan, kata abang itu mah emang itu mah kayaknya sih bawaan dari itunya yang tinggal di situnya, orang yang kagak kelihatan katanya. Rasanya tuh dia mungkin nggak senang kali ya tempatnya tuh ditinggalin gitu ya. Iya, jadi tempat itu memang ini orang kagak nggak tahan lama. Saya di situ doang ditanyain orang, tahan lama juga Bang di sini. Ya kan saya mah ada ini ya, jadi ada yang saya pantau, ada karyawan. Saya juga nggak tahu kejadian di sini gimana. Tapi saya tanya sama inian sih, nggak ada. Tapi pada saat itu bilang sama inian saya pegawai, ini baru Bang ya kelihatan, padahal buka udah lama di situ, udah jalan 2 tahun. Oh, jadi kayak model kayak ditutupin gitu iya. Ya. Dibikin nggak apa sih?
nggak kelihatan. Iya begitu ya. Heeh. Jadi orang setiap mau ngirim ngeliatnya baru buka. Ya bos, kalau kita lihat apa dari situ aja ya paling kehitung orangnya. Ya udah akhirnya pas sudah begitu, oh ini kayaknya tempat serem juga. Lagi pas yang pecel lele pas mau belanja, namanya pecel lele ya kan, belanja tuh dia ke Parung. Katanya tuh dia ada yang ngikutin pocong, ngegas dia, lari tuh pocong samping dia, ngikuti. Itu posisi dari mana itu pocongnya? Itu posisi dia kan mau ke arah Parung, Heeh. berarti kan belah kiri ya. Berarti hitungannya dia dari ruko dia nih kan? Dari ruko dia. Dari ruko dia mau ke belanja ke Parung. Iya, dia nampak itu di apa tuh namanya tuh, Curug Topik ya. Kalau yang di sini kan curug biasa, Iya. Curug Topik kan agak ke depan tuh. Di sini sepanjang itu Ikutin. dia belanja jam 3. Selama jalan itu tuh pocong ngikutin. Ngikutin tuh bang. Saya bilang, lu jangan bohong-bohongan apa? Saya bilang begitu. Beneran ini bang, katanya. Kok gue selama di sini gue nggak ngeliat apa-apa ya? Masa sih bang? Iya, gue kagak ngeliat. Paling cuma ngeliat yang anak gue bilang lagi tuh, ada yang ini kan kosong dulu kok, makanya gue getuk cuman kaki. Pas bangun gue juga kayak habis dibagel kaki. Sakit gitu. Sakit. Akhirnya kan yang tetangga yang jaga ituan tuh, yang jaga lele, sampai ngurutin dia, diurut sama dia. Tangannya kok jadi saya ini, dia sempet sakit tuh pas ngurutin saya. Pas besok ya saya sembuh dia sakit. Loh kok abang sembuh saya sakit gitu. Padahal saya yang ini. Kayak model apa sih, energi itu berpindah gitu ya? Iya. Apa mungkin dia nggak suka kali ya bang Dul? Apa gimana bang? Ya Allah juga. Nah. Banyakan orang sih seperti itu kadang, kalau emang dia emang ditempelin gitu ya. Kalau orang yang bisa gitu ya, ini sih bukannya gimana-gimana. Yang udah tuh penyakit itu pindah yang ke yang urut gitu. Kalau dia nggak kuat tuh ya dia tepar. Seperti itu. Lantasan pas udah gitu badan saya udah nggak ini. Biasanya dia mau kalau suruh diurut ya kan, urut ini punggung. Kagak mau dah bang katanya. Kenapa emang? Pegel tangan katanya. Oh mungkin takut kayak kejadian pertama itu kali ya. Wah nggak tahu deh itu dia takut apa gimana. Dia bilang pegel tangan apa gimana kayak kan. Jadi tuh tangan dia tiba-tiba pegel gitu. Wah masa sih lu kemarin kirain kaki sakit aja mah dulu, itu kan kaki orang katanya kan. Tapi yang si penunggu ternak lele ini pernah ngalamin lagi nggak? Kalau dia udah ada temennya tuh, emang temennya yang satu mah berani tuh. Dia itu jadi tuh apa ya? Cuman suara doang. Suara doang. Yang dia dengar. Tapi kayak penampakan mah nggak ada. Udah nggak ada. Apa mungkin karena udah jaga 2 orang ya kan? Mungkin. Cuman suara doang nakut-nakutin. Dia bilang, suara itu munculin lah kau mukanya, katanya begitu. Cuma nantangin. Iya. Ada lagi nggak nih Bang Erik? Ya mungkin ya ada sih tempat wilayah kayak begitu mah, yang jatuh di depan nggak ada angin nggak ada apa katanya, contohnya ada yang narik. Oh gitu. Iya tapi nggak sempet masuk ke. Tapi emang tempat itu emang cukup rawan juga ya. Emang rawan itu katanya, sering itu jatuh. Nggak pengguna jalan, nggak si penghuni tempat ruko itu ya. Iya. Banyak banget gangguannya gitu. Banyak itu gangguannya. Apalagi sekarang mah udah banyak sih orang-orang yang udah lama di situ sih, banyak kan pada pergi udah. Tinggal di Barat Jata mah orang-orang yang wilayah situ yang deket, yang ibarat kata orang situ asli yang mau usaha. Oh gitu. Iya sekarang kan tuh 2 tempat ditempatin sama yang orang situ yang buka usaha tuh. Nggak tahu tuh itunya juga apa namanya, kalau kita lihat sering bawaannya sama karyawannya katanya marah-marah.
Emang Mungkin tempatnya panas lah ya. iya tempatnya Hawanya seperti itu ya. hawanya seperti itu. Oke oke, Bang Erik, terima kasih nih Bang Erik ya. Oke. Udah berbagi cerita di channel Gelap Malam Story. Sehat terus nih Bang. Amin, amin. Mungkin itu aja nih teman-teman cerita dari Bang Erik. Banyak pelajaran dan pengalaman yang diceritakan ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.